Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau sebelumnya itu kita belajar pub subs, bikin pub subs topik dan subscriber dan lain-lain lewat konsol. Di lab selanjutnya itu kita bakal nyoba lewat CLI ya. Aku nggak tahu nih kenapa jadi. Aku nggak tahu ini wajib apa enggak. Kalau aku coba balik ke main menu ya, barangkali ini nggak wajib ya, barangkali opsional ya. Soalnya itu yang kemarin tuh ada disuruh milih cuy antara ini kan konsol or CLI. Nah aku nggak tahu untuk yang ini. Oke, ini ditanyain mau yang mana ya, tapi aku mau nyoba ngerjain semua mumpung lagi niat. Aku nggak pernah ngomong ada waktu ya, mumpung niat jir. Oke, aku langsung start lab aja. Jadi penjelasannya itu sama kayak sebelumnya, tapi kita bakal full lewat Cloud Shell. Bener nggak sih Cloud Shell? Aku nggak tahu nih kalau si Google apa Cloud Shell ya, bener ya. Soalnya di AWS namanya Cloud Shell juga cuy, tapi nyambung Cloud Shell. Nah kalau ke CP kasih spasi ya. Iya. bedanya di situ anjir. Bedanya di situ anjir. Oke, lanjut aku balik lagi ke Safari. Oke, di sini aku open konsol lagi. Bateraiku habis cuy, 27% baterai HP. Harusnya tadi pas maghrib mandi makan harusnya di charge jir. Memang penyesalan datang di akhir ya guys ya. Lah kocak. Oke, ini aku agree aja langsung. Oke, ini aku mungkin lebih cepat dari sebelumnya ya, karena teorinya udah tak jelasin semuanya di sebelumnya. Jadi kita langsung buka Cloud Shell aja, activate Cloud Shell. Ini aku langsung tarik ke atas. Oke, ini aku kirinya tak close. Ini aku tinggal di continue. Habis ini mungkin dia minta authorize ya. Jadi aku tinggal klik authorize aja. Nah, authorize. Nah, terus diarahin ke akunnya aku yang sekarang tak pakai. Itu. Ya. Nah lanjut, di sini aku udah masuk Cloud Shell tapi belum masuk ke project ya. Aku masuk ke project dulu. Ups, kurang es cuy. Coba project list. Wah kocak, banyak banget. Aku ke yang quick labs ini. Harusnya bener ya, aku nggak tahu nih kenapa sebanyak ini ya. Harusnya tuh, padahal di sebelumnya cuma satu cuy. Nah ini aku masuk ke project ID yang sekarang tak pakai. Udah sih, udah kelar sih, cuma itu sih paling sih. Ini aku coba tak close dulu, close. Nah, sini ada kayak tadi penjelasan ya, keywordnya itu asynchronous messaging service ya. Nah, tab ini biasanya ada topic, publishing atau publisher, subscriber atau subscribing ya. Topik ini yang share string ya, buat komunikasi antar publisher dan subscriber gitu. Terus ada publisher, dia nge-publish message ke si topik. Ada subscriber, dia dengerin atau nge-listen atau nge-pull message yang ada di topik. Tuh bener-bener sederhana, tapi implementasinya jelas ribet. Kalau teori sederhana cuy. Udah sih, aman sih itu teorinya. Kita coba bakal bikin topik. Kalau sebelumnya itu kita lewat konsol, kita bakal lewat terminal. Di Cloud Pub Subtopics, create my topic ya. Ya aku langsung tak clear dulu. Ups, clear. Zoom lagi. Jadi aku bakal bikin topik namanya my topic. Kalau aku coba search di sini pub sub, itu harusnya Oke, sorry. Ini aku kalau ngasfak di kelas salah dikit panik ya. Oke, ini aku langsung search di bagian topik. Harusnya bakal muncul my topic ya. Oke, ini udah created topics, my topics. Harusnya ada di bagian sini. Oke, ada kan ya my topic. Oke, berhasil kebuat. Lanjut. Loh, apakah kalau bikin sesuatu lewat Cloud Shell tuh kadang nggak jadi kah mas? Kenapa harus ngecek secara manual lewat konsol? Bukan gitu Jir, ini aku cuma mau nunjukin kamu Jir. Kan ceritanya ente belajar nih. Jadi ya aku nunjukin kalau buat buktiin kalau kita udah berhasil bikin topik, my topic lewat ini apa namanya, lewat apa sih cuy, lewat CLI ya. Bentar aku otaknya ngeblank nih. Otaknya ngeblank nih. Oke, otaknya ngeblank nih. Gua mungkin tak gedein aja ya. Kalau kamu kegedean tinggal dikecilin, tapi kalau suaranya kekecilan tuh nggak bisa digedein cuy. Nah
aman ya, sip. Aku langsung, kita udah berhasil bikin topik, aku cek my progress aja, harusnya aman. Lanjut kita bakal bikin topik baru namanya tes 1 plus tes 2. Create tes 1. Nanti kita bakal bikin juga tes 2. Oke, tes 1 kelar, tes 2 kita bikin. Kalau aku coba yang di sini kocak, aku coba login lagi dah. Kocak, passwordnya apa? Oke, bentar. Buset, jangan bercanda kamu cuy. Nah, di sini aku udah ada topik tes 1 tes 2 ya, sesuai kayak yang ada di apps, yang sesuai dibikin kode di terminal tadi ya cuy. Oke, sip. Lanjut, kalau mau cek secara manual, melalui Cloud Shell itu bisa pakai topics list ya. Jadi ternyata ada 3 topik nih, tes 1, tes 2 dan my topic. Semuanya itu ada di region US Central 1 gitu cuy. Nah, lanjut kita bakal nge-delete topik. Ternyata kita juga bisa nge-delete topik dari terminal. Kalau lewat konsol tuh ya di bagian di sini ya. Ini aku bisa lewat delete ini. Ini untuk lewat konsol ya teman-teman, tinggal diklik 3 terus di delete. Nah, sudah berhasil. Kalau aku coba list lagi, harusnya topik 1 udah hilang. Nah, ini udah hilang. Tapi kalau aku coba mau delete lewat terminal, bisa pakai komen gcloud pub topics delete tes 2 gitu. Tes 2 ya, karena tadi kita yang konsol itu tes 1. Kalau aku coba list lagi, harusnya sisa my topic doang. Nah, bener ya, sisa my topic. Lanjut, kalau aku list lagi ya udah sini sih. Oke, sip, aman ya. Lanjut kita bakal bikin subscription. Namanya my subscription. Dia bakal nge-listen ke topik my topic. Oke, langsung tak copy aja karena aku males. Jangan ada yang nge-dislike nih jir. Karena YouTuber tapi pemalas, nggak niat ngajarin. Aduh. Ya, ini aku udah kelar, aku udah bikin subscription. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa cek di bagian subscription sini. Harusnya ada subscription namanya my subscription. Oke, dia bakal Nah, di sini kita delivery type-nya tuh pull ya cuy. Meskipun di sini kita nggak masukin pull ya, karena secara default tuh dia bakal milihnya pull bukan yang push gitu cuy. Jadi aku langsung cek my progress aja, harusnya aman. Nah, lanjut kita bakal bikin subscription lagi, nge-listen ke my topic yang sama, tapi namanya tes 1 dan tes 2 lewat terminal lagi. Jadi komennya sama kayak sebelumnya, tapi my subscription-nya diubah jadi tes 1 dan tes 2. Oke, masih oke. Ini aku tes 1 jadi tes 2. Nah, buat ngelistnya itu bisa pakai komen gcloud pub subtopics list subscription my topic. Nama topiknya my topic ya, karena tadi kita bikin topik namanya my topic. Kalau mungkin kamu bikin topik fatur ya, spasi list subscription fatur gitu ya cuy. Nah, di sini ada 3 subscription yang nge-listen ke my topic. Ada my subscription tes 2 dan tes 1. Aku nggak tahu kenapa ini urutannya my subscription tes 2 tes 1, entah berdasarkan alfabet apa sih yang dari ABCD ascending atau gimana, aku nggak tahu ya cuy. Soalnya kalau di sini tuh urutannya sama kan, mau ascending nggak sih cuy? Descending nggak sih? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Kayaknya descending deh. Soalnya ini tesnya tuh mulai dari terbesar dulu, bukan terkecil. Kalau ascending tuh harusnya terkecil dulu nggak sih cuy? Oke. Untuk menerima pesan yang dipublish ke topik, kita harus bikin subscription ke topik yang bakal dikirimi pesan. Jawabannya real ya cuy, alias true ya. Nah, buat nge-delete subscription kita bisa pakai komen gcloud pub subscription delete spasi nama subscription ya. Di sini ada nama subscription tes 1. Oke, aku ketik tes 1. Kalau aku coba di subscription my topic lagi, harusnya tes 1 udah nggak ada. Oke, nah ini udah nggak. Oke, aku coba list subscription dulu. Harusnya sisa my subscription sama tes 2 ya. Oke, lanjut aku tes 2 tak hapus. Aku nggak tahu kenapa selama ini ya, betul cuma ngapus topik ya, dan gitu cuma ngapus subscription ya, bukan ngapus topik ya. Soalnya subscription kan nggak ada isinya nggak sih, kecuali topik kan dia kan ada message-nya kan, yang apalagi kalau retainnya lama ya. Aku nggak tahu kenapa lama ya cuy, kenapa nggak langsung gitu, nggak secepat ngapus objek di cloud storage ya. Barangkali ada yang tahu, infokan cuy. Nah,
terakhir setelah kita nge-delete tes 1 tes 2, hasil akhirnya kita cuma punya satu subscription, yaitu my subscription. Nah, kita udah berhasil bikin subscription dan topik melalui terminal. Lanjut kita bakal coba nge-publish message sama nge-pull message. Nah, pertama kita bakal nge-publish. Caranya itu ya gigload pub-sub topics publish. Topiknya apa? My topic min message. Message-nya apa? Hello. Dikasih petik ya. Oke, aku langsung cok send. Nah, di sini outputnya cuma message ID nih cuy. Nah, di sini kita bakal nge-publish lagi ke topik my topic, tapi dikasih message-nya itu publisher name-nya ya. Oke, coba aku kasih nama with your name food. Oke, aku coba kasih nama publisher name-nya Fatur Sayang Case ya. Buset, bantu amin kan cuy. Satu amin, satu bulan mempercepat pernikahan Fatur tangan Case ini. Oke, kocak. Oke, lanjut lagi. Di sini aku coba bikin nge-send message lagi. Fatur sayang, Case sayang Fatur. Oke, terus juga kita bakal nge-publish message lagi yang ketiganya. Fatur, Case dan Fatur saling menyayangi. Bener gak sih? Menyayang. Bener kocak. Oke sip, bener ya. Menyayangi, sip. Oke. Ngetik aja remet kelokan demun-demunan ya sih. Oke. Lanjut kita bakal coba nge-pull. Kita coba nge-pull ke subscription my subscription auto egg ini apa? Aku nggak tahu. Coba tanya ChatGPT ya. Auto egg itu buat bentar. Bentar. Bakal diakui. Jadi secara default tuh nggak diakui kah? Agar tidak kembali diambil, kamu harus mengakui secara manual agar tidak diambil kembali. Aku nggak tahu ya ini maksudnya gimana ya cuy. Juga lah kocak, kok cuma ada satu yang muncul. Auto egg, bentar, kok cuma satu jir. Dia juga nanya jir. Nah, oke, ini waktu yang nih ibarat sudah waktunya nih kita belajar beberapa fitur terkait comment pool ya yang biasa dipakai sama developer ya. Nah, ke comment pool ini atau komen yang ini tuh secara default atau secara default kalau nggak nambahin argumen atau flex lain tuh dia cuma ngambil satu message pertama ya. Kita cuma ngambil message pertama atau message ID terkecil kali ya. Ya nggak sih? Terkecil kali ya. Message ID terkecil ya atau message ID pertama ya. Nah, kalau sudah serius kah? Kalau aku coba di pull lagi, kalau aku pull lagi outputnya beda kah? Bukan Fatur Sayang Keza kah? Buset. Jadi ternyata dia cuma ini ya, setelah di pull gini sekali dia langsung dianggap kadaluarsa ya, alias nggak bisa diakses lagi ya. Nah begitu juga kalau aku pas ngakses ini nih, outputnya itu sekarang Keza Sayang Fatur. Kalau aku coba jalanin lagi, jadinya itu Keza Fatur saling menyayangi. Mana? Lah hello kocak. Mana? Lah. Nah ini dia ya, gitu cuy. Jadi ternyata nggak bisa ngepanggil nggak bisa manggil topik yang sebelumnya ya. Oke, nah buat cek beberapa Oke, maksud yang ini itu ya bisa pakai, kita coba run. Oke, kita coba jalanin lagi sampai nggak ada topik yang tersisa ya. Harusnya gini ya.
listnya 0 item ya, karena udah nggak ada message lagi yang bisa ditampilin karena dia cuma nampilin sekali ya. Ternyata Americano tuh karakternya ringan ya cuy, karena nggak ada susu, nggak ada latte, jadi lebih ringan gitu, seger. Nah di sini list 0 item ya, jadi dia narik pesan dari topik, tapi di topik itu nggak ada pesan apa-apa anjir. Berhasil ditarik tapi nggak ada yang ditarik gitu. Dia tangannya udah masuk ke topik, tapi di dalam topik tuh nggak ada apa-apa. Jadi list 0 item. Nah lanjutnya pertanyaannya, kita kan udah menarik atau nge-pull semua message kan ya dari topik kan ya, sampai habis kan, sampai list 0 item kan. Nah kita bakal nyoba nge-publish beberapa message lagi. Kita coba nge-publish beberapa message lagi. Di sini ada 3 message ya cuy. Oke, nah di sini kita pakai auto act atau yang tadi ya, langsung diakui ya ketika kita ngepull. Nah selain auto act ini ternyata ada flag lagi nih, namanya limit nih. Nah di sini kita bisa narik langsung limit 3. Oke, aku coba kerjain, harusnya muncul 3-3-nya ya. Oke, harusnya muncul 3-3-nya. Tapi kalau aku coba kerjain lagi, entah masih bisa ketarik atau enggak, aku nggak tahu. Limit 3, tapi kenapa yang ketarik cuma 2 anjir? Kenapa ya? Kocak, kenapa yang ketarik cuma 2 ya cuy? Aku coba tarik lagi, apakah jadi habis? Aku coba pull limit attack naikin 10. Publisher sebentar. Outputnya beda lagi, jar. Gue nggak tahu nih logikanya gimana nih. Gue nggak tahu nih. Tapi intinya kalau mau nge-pull beberapa pesan sekaligus bisa pakai argumen flag limit ya cuy. Tapi aku nggak tahu nih kenapa pas jalanin limit 10 semua topik, semua message yang di topik kenapa nggak ke print gitu. Barangkali teman-teman yang tahu please kasih tahu aku cuy. Gitu teman-teman, lab kali ini udah kelar. Ternyata kita bisa ngebikin topik, ngebikin subscription, ngapus subscription, nge-publish message ke topik, nge-pull message dari topik lewat konsol atau lewat terminal gitu teman-teman. Ini aku udah dapat nilai 10. Aku end lab, udah kelar. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar aja. Thank you teman-teman.